Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kamu akan mendengar sebuah kisah nyata dari lereng Gunung Raung, tentang sebuah ritual pemanggilan ular yang terekam kamera dan menggemparkan netizen se-Indonesia. Tapi ini bukan sekadar viral, ini adalah cerita yang mengandung pesan, peringatan, dan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Pastikan kamu tonton sampai habis, karena kisah ini bisa mengubah pandanganmu tentang apa yang sebenarnya hidup di balik semak-semak hutan Salak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten penuh misteri dan kearifan lokal Indonesia. Tahun 2022. Pagi yang biasa di dunia maya. Tapi TikTok dibuat gempar oleh sebuah unggahan dari akun bernama ekspedisi_raung. Dalam video berdurasi 1 menit 12 detik itu, terlihat seorang pria tua duduk bersila di tengah ladang salak liar, menggumamkan sesuatu sambil menabur sesuatu ke tanah. Kamera agak goyang, tanda direkam dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, sesuatu muncul dari balik semak. Seekor ular besar. Bukan ular sembarangan. Kulitnya coklat keemasan, bercorak seperti batik, seolah tubuhnya adalah bagian dari tanah itu sendiri. Ular itu tidak menyerang, tidak lari, tidak marah. Ia justru mendekat dan melingkar di depan pria tua itu, seolah menunggu perintah. Dalam 12 jam, video itu ditonton lebih dari 3,2 juta kali. Tapi yang lebih mengejutkan adalah komentar-komentar yang mengalir. Sebagian tak percaya, sebagian percaya karena mengaku punya kakek yang bisa hal serupa, dan sebagian justru ingin mencoba sendiri. Tapi, siapa sebenarnya pria itu? Dan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Cerita ini bermula dari Dimas, seorang konten kreator kecil asal Bondowoso. Usianya 27 tahun. Dimas bukan pemburu misteri, bukan paranormal hunter. Ia hanya seorang videografer lokal yang ingin membuat dokumenter ringan tentang pertanian salak khas Jawa Timur. Ia sudah merekam aktivitas para petani, proses panen, dan tips membudidayakan salak. Tapi ada satu cerita yang terus muncul dari warga desa Gunung Anyar, di lereng selatan Gunung Raung. Cerita tentang Mbah Tamin. Mbah Tamin adalah seorang pria tua berusia 80-an, hidup sendirian di rumah kayu kecil di pinggir hutan salak. Ia jarang bicara, dan katanya, bisa bicara dengan ular. Kalau mau tahu rahasia kesuburan ladang kami, tanyakan sama Mbah Tamin, kata Pak Dul, salah satu petani. Tapi jangan sembarangan. Beliau itu, dijaga. Kata-kata itu membuat Dimas penasaran. Dimas mengunjungi Mbah Tamin 3 kali. 2 kali ditolak. Baru pada kunjungan ketiga, setelah Dimas menawarkan diri membantu panen tanpa bayaran, Mbah Tamin membukakan pintu. Dimas tidak langsung menanyakan soal ular. Ia hanya bekerja, diam, dan ikut menanam. Hari ketiga, saat mereka duduk di depan tungku sambil minum kopi pahit, barulah Dimas bertanya, "Mbah, saya boleh tahu tentang cerita ular itu?" Mbah Tamin diam cukup lama. Kemudian berkata, "Kalau hanya ingin lihat, pulang saja. Tapi kalau mau dengar, ikut besok pagi, sebelum subuh. Tapi ada syaratnya. Jangan berbicara saat ritual dimulai. Jangan bersuara. Jangan tunjukkan rasa takut. Kalau takut, jangan lari. Karena yang datang tidak suka dibohongi." Dimas mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Pukul 4.30 pagi, Dimas sudah siap. Kamera digantung di lehernya, tapi belum dinyalakan. Mbah Tamin membawa satu keranjang kecil berisi dedaunan, tanah, dan beberapa benda yang tidak Dimas kenali. Salah satunya seperti tulang kecil yang dibungkus kain hitam. Mereka berjalan menembus hutan salak tua, bagian dari dusun yang katanya sudah lama tidak digarap. Di sana, pohon-pohon salak tumbuh liar dan tinggi, akar-akar menggantung di udara, dan tanah terasa lebih hangat dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah, menciptakan suasana seperti dunia lain. Tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon salak,
Mbah Tamin duduk bersila. Ia menabur daun sirih, garam kasar, dan tanah kuburan dalam lingkaran kecil di depannya. Lalu, ia mulai bersuara. Bukan dalam bahasa Jawa biasa, tapi dalam bahasa yang kasar, berat, dan aneh. Dimas tak paham. Mungkin bahasa kuno, atau mungkin bukan bahasa manusia. Suara hutan perlahan senyap. Hanya suara Mbah Tamin yang terdengar, seperti gema dari lorong waktu. Dimas mengatur napas, menyalakan kamera perlahan. Ia ingat, jangan bicara, jangan lari, jangan bohong. Menit ke-10. Sesuatu bergeser di semak. Desis panjang terdengar. Dimas hampir menjatuhkan kameranya. Dari balik belukar, muncul tubuh yang berkilau basah oleh embun. Seekor ular besar, panjangnya mungkin lebih dari 4 meter. Warna tubuhnya keemasan dengan corak seperti batik hitam merah. Ular itu melata pelan, tidak mematuk, tidak menegakkan kepala. Ia melingkar di depan Mbah Tamin, menunduk, dan diam. Dimas gemetar, tapi tetap merekam. Mbah Tamin terus melafalkan mantra, lalu berhenti. Ia menunduk, seolah membalas salam diam. Beberapa menit hening, lalu ular itu perlahan memutar tubuhnya dan menghilang kembali ke semak. Dimas menelan ludah. Ia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. "Apa artinya tadi, Mbah?" bisiknya setelah ritual selesai. "Artinya, tanah ini aman," jawab Mbah Tamin. "Kalau ular itu menegakkan kepala, berarti ada yang akan mati." Dimas mengunggah cuplikan 1 menit dari hasil rekamannya. Ia memotong bagian lokasi, menyamarkan suara, dan menyisakan bagian di mana ular muncul dan duduk melingkar. Ia tidak menyangka, video itu viral dalam hitungan jam. Komentar pun membanjiri unggahannya. "Gila, ini mistis beneran. Ini bukan dukun, ini juru kunci. Di mana lokasinya, Bang? Gue mau explore." Namun ketenaran itu membawa masalah. 3 hari kemudian, 2 orang pemuda dari luar kota datang. Mereka menyuap seorang warga untuk menunjukkan lokasi ritual. Warga itu, tergiur uang, akhirnya memberitahu jalan menuju hutan Salak Tua. Pemuda itu membawa kamera dan mikrofon. Mereka mencoba meniru ritual dari video, menabur garam, menyebut mantra dari subtitle. Tapi, mereka tidak benar-benar tahu apa yang mereka panggil. Keesokan harinya, warga menemukan salah satu dari mereka terbaring pingsan di bawah pohon salak, dengan tubuh menggigil dan mulut menggumam kata-kata tak jelas. Satunya lagi hilang. Pencarian dilakukan selama 3 hari. Tidak ada jejak. Mbah Tamin hanya berkata dengan tenang, "Yang satu datang untuk membuktikan. Yang satu datang untuk sombong. Yang dipanggil tidak suka dua-duanya." Warga desa pun geger. Mereka meminta Dimas menghapus video itu. Tapi Dimas memilih untuk membiarkannya tetap ada, dengan catatan peringatan di awal. "Jangan tiru. Ini bukan konten. Ini bukan hiburan. Ini budaya. Ini nyawa." Sejak kejadian hilangnya salah satu pemuda luar kota itu, hutan Salak Tua di Gunung Anyar tak pernah lagi dianggap biasa. Warga mulai memanggil kawasan itu dengan nama baru, Alas Singo Ulung. Artinya, hutan raja yang melata. Nama itu berasal dari bentuk ular yang muncul, besar, berwibawa, dan diam namun penuh makna. Bukan sembarang ular. Warga percaya ia adalah penjaga tanah, warisan leluhur yang tak kasat mata oleh sembarang orang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani masuk sembarangan ke hutan tersebut. Bahkan para petani pun mulai mengubah kebiasaan mereka. Tidak ada lagi yang menebang pohon sembarangan. Tidak ada yang membuang air sembarangan ke tanah. Dimas, si kreator yang awalnya hanya ingin membuat konten dokumenter, berhenti membuat video pertanian salak. Namun bukan karena trauma. Ia justru memutuskan untuk mengkampanyekan perlindungan terhadap hutan adat, termasuk ritual-ritual yang selama ini dianggap klinik, padahal merupakan bentuk komunikasi manusia dengan alam secara spiritual. Ia menulis artikel, membuat tayangan edukatif,
dan bahkan menjadi pembicara di seminar kampus lokal. Saya tidak bilang semua orang harus percaya, ujar Dimas. Tapi kalau kamu tidak mengerti, jangan merusak. Ada yang lebih tua dari kita di hutan sana. Dan mereka masih melihat. Mbah Tamin kini hidup lebih tenang. Banyak wartawan dan YouTuber mencoba mewawancarainya, tapi semua ditolak. Satu-satunya yang pernah diizinkan duduk bersamanya adalah Dimas, karena ia datang dengan niat mendengar, bukan membuktikan. Saat ditanya kenapa tidak mau menunjukkan lagi ritual itu, Mbah Tamin hanya berkata, "Yang bisa melihat akan datang sendiri. Yang tak bisa, tak usah dipaksa." Saat ditanya apa arti ular dalam hidupnya, ia hanya tersenyum. Ular tidak pernah salah. Yang salah, manusia yang tak tahu diri. Setahun kemudian, seorang warga bernama Bu Murni mengaku melihat sesuatu yang ganjil. Ia tengah memetik salak dekat tepi hutan saat melihat bayangan panjang bergerak di balik semak. Tidak menakutkan, tapi seperti dilihat balik. Saya tidak takut, tapi bulu kuduk saya berdiri. Saya menunduk, membungkuk, bilang, "Maaf, hanya lewat." Habis itu, hilang. Warga lain mengaku sempat melihat cahaya seperti mata berkilau di dalam hutan, meski saat diperiksa tidak ada apa-apa. Sejak kejadian viral itu, hasil panen salak meningkat drastis. Tanah jadi lebih subur, hama berkurang, dan warga makin yakin, ular itu bukan kutukan, tapi penjaga yang mengamati siapa yang pantas dan siapa yang serakah. Dan itulah kisah nyata tentang pemanggilan ular di tengah hutan salak, tradisi rahasia yang tertangkap kamera. Mungkin di era digital ini, kita terbiasa menganggap semua bisa direkam, dijelaskan, dan diviralkan. Tapi tidak semua hal bisa dijadikan konten. Ada yang harus didengarkan. Ada yang harus dihormati. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dukunganmu sangat berarti agar cerita-cerita lokal seperti ini tetap hidup dan didengar generasi selanjutnya. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Dan ingat, bukan hanya manusia yang menontonmu. Alam juga.